Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Mansur dengan NIM 2230979. Dari kelas Ahwalus Asyah 3. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang lapangan hukum perdata. Saya akan membahas tentang lapangan hukum perdata, yaitu tentang pembagian hukum perdata. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak, ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu yang pertama adalah hukum perorangan. Hukum perorangan ini adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Kemudian ada yang kedua, ada hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena kekeluargaan, yaitu seperti perkawinan, hukum perkawinan dan perwalian dan lain sebagainya. Ketiga, ada hukum harta kekayaan. Adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang keempat, ada hukum waris, yaitu adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari orang yang telah wafat kemudian diserahkan kepada orang yang masih hidup atau dikenal dengan ahli waris. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinton dengan NIM 2230974 dari Fakultas Syariah dengan prodi Ahwalus Asyah Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum perdata Indonesia. Baik, langsung saja. Dalam buku pengantar hukum perdata di Indonesia oleh Usman Munir secara khusus menjelaskan bahwa ada 9 sumber hukum perdata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber hukum perdata tersebut, yaitu 1. Elgemen Buchanan Penn Wetgeving Up. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari India Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas Concordate. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah. Kecuali hipotek, undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda yang berhubungan dengan tanah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 1999 tentang jaminan fidusia. Nomor 8, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. 9, Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan ini berlaku hanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun unsur-unsur hukum perdata dalam buku tulisan Rahmat Syamsuddin, menurut titik triwulan tutik, ada beberapa unsur dari hukum perdata, yaitu 1. Adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua, adanya kaidah hukum yang tidak tertulis dengan timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat kebiasaan. 3. Mengatur hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek hukum lainnya. Dan yang keempat, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Lebih kurang
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma afiq ilaikum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Asra, NIM 2230959. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang administrasi negara. Administrasi negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang negara tersebut, serta bagaimana hubungan masyarakat dalam melayani warga negara. Tujuan hukum administrasi negara itu dibuat untuk mengatur pemberian jaminan kepada warga negara apabila sewaktu-waktu tindakan administrasi negara tersebut malah menimbulkan kerugian dan keraguan bagi warga negara dan bagi